Jadi pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang front office communication with other frontliner departments and hotel guests. Ada saya, Stephen Sunar. Saya Faris Rizky Abdurrahim. Saya Serele Wiryandi. Saya Teresia. Saya Natali Eni. Saya Cici Natasa. Saya Antoni Ardi. Ya. Nah, pertama saya akan menjelaskan kenapa front office memerlukan komunikasi. Karena front office merupakan jantung dari hotel. Departemen front office merupakan departemen paling depan yang tugasnya pasti bertemu dengan tamu. Nah, jika bertemu dengan tamu, pasti membutuhkan yang namanya komunikasi. Entah itu untuk menjual kamar, atau memberikan informasi, atau merespon tamu, atau juga menghandle komplain dari tamu. Nah, lalu yang kedua, ada semua komunikasi dan informasi berkaitan dengan semua departemen. Maksudnya, komunikasi antara front office dengan semua departemen itu pasti ada, karena departemen lain akan mengkomunikasikan atau melaporkan semuanya ke front office, begitu juga sebaliknya. Lalu ada informasi, data yang dicatat oleh front office yang berkaitan dengan tamu, itu akan didistribusikan ke semua departemen. Nah, setelah departemen lain mengetahui informasi tersebut, maka akan dioperasikan sesuai departemennya. Pada presentasi hari ini, kelompok kami memfokuskan pada frontliner departemen, yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan komunikasi front office dengan housekeeping. Komunikasi antara front office dan housekeeping dilakukan untuk memastikan kepuasan maksimal dari tamu yang menginap. Hal ini karena setiap kali tamu memberikan permintaan yang berkaitan dengan amenitas kamar, mereka akan menghubungi bagian front office. Jadi, secara singkat, si tamu akan menghubungi front office apabila mereka memerlukan barang-barang yang berhubungan dengan kenyamanan mereka untuk di dalam kamar, seperti handuk, sabun, dan shampoo. Pertama-tama mereka akan menelpon front office yang kemudian akan diteruskan ke housekeeping. Kemudian, housekeeping akan memberikan informasi-informasi yang berhubungan dengan status kamar, seperti vacant clean, vacant dirty, occupied clean, occupied dirty, dan lain-lain. Selanjutnya adalah hubungan komunikasi front office dengan food and beverage. Pada umumnya kalau misalnya di hotel-hotel itu, food and beverage merupakan departemen yang menghasilkan pendapatan kedua setelah room division. Cuman ternyata sekarang tuh yang di hotel-hotel yang bintang 4 atau 5 ke atas, sekarang tuh kebanyakan yang banyak menghasilkannya itu sebenarnya itu adalah food and beverage. Nah, front office ini berkomunikasi dengan food and beverage department itu dalam penanganan daily buffet, yaitu pada saat breakfast di pagi harinya. Terus dia tuh juga harus berkomunikasi dengan food and beverage department mengenai penyediaan makanan dan minuman sesuai dengan tingkat hunian kamar. Jadi yang disediakan itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu dikit. Selanjutnya itu ada pemesanan complimentary. Nah, biasanya complimentary ini tuh untuk kamar-kamar yang misalnya lagi ada yang mau honeymoon tuh bakal dikasih sesuatu, misalnya kayak cake atau yang lainnya. Selanjutnya penanganan welcome drink. Kebanyakan hotel tuh emang welcome drink, tapi ada juga yang welcome-nya tuh kayak snack gitu. Contohnya di Doubletree dia tuh welcome-nya itu cookies, dan pasti setiap harinya tuh pasti dari front office sendiri datang ke atau menghubungi food and beverage department untuk meminta cookiesnya. Selanjutnya itu adalah penanganan meal coupon. Meal coupon ini tuh adalah untuk yang breakfast di pagi hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara front office dan security atau aparat keamanan. Tentunya pelayanan di hotel itu tidak jauh dari masalah dengan tamu. Misalnya ketika tamu merasa tidak nyaman atau dia tidak merasa aman, maka tamu tidak akan datang ke hotel tersebut. Maka dari itu petugas keamanan sangatlah berfungsi besar di sini. Seperti contohnya petugas keamanan akan menggunakan metal detector sebelum para pengunjung atau tamu memasuki ke dalam hotel demi keamanan semua dari hotel. Dan yang kedua adalah
aparat front office harus melaporkan kegiatan yang mencurigakan dari pengunjung yang datang. Dan yang ketiga adalah petugas security harus memastikan bahwa alat keamanan di hotel seperti alat pemadam kebakaran berfungsi, karena jika tidak dicek dan ketika dalam keadaan yang berbahaya dan akan digunakan dan alat tersebut tidak berfungsi, maka alat itu akan menjadi tidak berguna dan situasi akan menjadi semakin kacau. Dan yang keempat adalah petugas security harus bisa menjalankan protokol evakuasi bencana seperti misalnya ada gempa bumi dan juga misalnya ada banjir atau mungkin bencana yang lain. Petugas keamanan atau security harus bisa mengevakuasi para tamu supaya para tamu tidak panik dan menjadi kacau. Dan yang terakhir adalah petugas security wajib melaporkan dan mengamankan benda lost and found. Selanjutnya ada komunikasi front office dengan hotel guest. Yang pertama itu front office harus bisa berkomunikasi baik dan sopan dengan tamu hotel. Yang kedua memberikan informasi mengenai seluruh produk, fasilitas, dan pelayanan di dalam hotel maupun di luar hotel. Contohnya kalau misalkan tamunya itu ingin menanyakan restoran terdekat dan yang enak, kita harus memberikan rekomendasi. Yang ketiga, memenuhi apapun kebutuhan dan kepuasan tamu secara baik dan cepat kepada tamu. Yang keempat, menerima dan menyelesaikan keluhan yang dilaporkan oleh tamu. Kelima, memberikan layanan terbaik agar tamu merasakan kenyamanan saat pertama kali masuk ke dalam hotel. Dan yang selanjutnya ada yang boleh dilakukan pada saat komunikasi dengan front office. Yang pertama, sebelum mulai berbicara, kita harus mencari tahu poin penting permasalahannya. Yang kedua, bicaralah dengan suara yang terdengar. 3. Gunakan bahasa yang sederhana dan benar. Yang keempat, gunakan bahasa yang bisa dimengerti semua orang. Dan yang kelima, jika perlu berbicara dengan kolega atau teman sepekerjaan di hadapan tamu, bicaralah dalam komunikasi standar. Yang keenam, bicaralah hanya jika itu akan berguna bagi para tamu dan kolega. Yang ketujuh, menjaga kontak mata dengan pendengar. Yang ke-8, jika percakapan terputus, lanjutkanlah dengan rekap yang singkat apa yang telah dibahas. Yang ke-9, saat mendengarkan, selalu perhatikan pembicara setelahnya. Berkomunikasi untuk memahami dan tidak bereaksi. Yang ke-10, jika tamu meminta untuk mengatur terlalu banyak hal, ulangi untuk mengkonfirmasi. Front office communication yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, tidak menggunakan kata yep, ataupun oke. Yang kedua, tidak berbicara terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Yang ketiga, jangan memotong orang yang sedang berbicara. Yang keempat, tidak saling berbicara dengan teman satu kerja. Yang kelima, tidak berbicara berdasarkan asumsi. Yang keenam, tidak terburu-buru memberikan jawaban. Yang ketujuh, tidak berlarian di area kerja. Yang kedelapan, tidak tampil kasar dengan bawahan. Yang kesembilan, tidak kelihatan berantakan. Terima kasih atas presentasi dari kami.